kesibukan satu dan lainnya. Kali ini gue nyempetin diri buat liburan. Setelah terakhir gue liburan tuh ke bulan Maret awal banget, itu ke Genève, Swiss. Itu terakhir kali gue keluar jauh tuh. Sekarang gue mau ke Paris pakai kereta. Jadi terakhir kali gue ke Paris kapan ya? Januari tahun lalu. Anjir, udah setahun gue gak kesana. Tapi ini ketiga kali sih gue ke Paris. Kayak gimana ya? Setiap kali ke Paris tuh nggak ada matinya situ. Selalu pengen terus gitu loh, excited terus. Gue jujur nggak pernah bosen kalau ke Paris kalau buat liburan ya. Oh iya, for your information, kalau kalian dari Prancis atau lagi dari Prancis pengen ke Paris, itu bisa transportasi yang paling murah tuh pakai Wigo. Ada kereta namanya Wigo, OUIGO, Wigo. Itu gue dari Lyon ke Paris sekitar 17 euro lah, 17 euro. Tapi mungkin kalau teman-teman bookingnya lebih lama lagi atau sebulan sebelumnya, mungkin bisa dapat 10 euro kali ya, 10 euro. Nah, dari Lyon ke Paris itu sekitar 2 jam Lyon ke Paris. Ya lumayan cepet sih, soalnya kalau naik bus tuh sekitar 6 jam. Nah, gue tuh berangkat pakai kereta, pulangnya pakai bus. Ya mau nyobain aja gitu, biar murah juga sekalian. Oke, gitu aja, nanti kita ketemu di Paris. Oke, à tout à l'heure. Halo guys, balik lagi dengan gue Hari. Ini gue udah nyampe di Paris sama temen gue, namanya Aji. Nih. Halo. Mantap. Kita mau kemana ini mas? Ke toko buku San Francisco. Oke, itu toko buku murah-murah ya? Iya. Dengar sih murah. Dengar murah ya? Harusnya sih murah-murah. Harusnya. Aduh. Jadi salah satu tujuan gua ke Paris itu ya ini, belanja buku. Makanya gua bawa koper. Ini kopernya. Mana nggak kelihatan? Bawa koper, tapi isinya nggak ada, cuma baju 2 sama ini 1 doang, celana 1. Udah sih, karena buat space buku gitu. Ini tempatnya masih jauh nggak mas ya? Masih jalan terus. Mas Haji by the way sekolah di mana, kuliah di mana di Paris? Di Sciences Po Paris. Sciences Po Paris, jurusan apa mas? Jurusan International Energy Master Program. Oh gokil. Mantu idaman. Ini berarti baru nyampe ya di Paris ya mas Haji? Ya, baru mendarat September kemarin. Gokil. Kuliah di Prancis, nggak bisa bahasa Prancis. Waduh, nggak apa-apa. Yang penting kuliahnya pengantarnya bahasa Inggris. San Francisco, ini katanya sih bukunya murah-murah, tuh banyak banget katanya. Ya udah kita lihat yuk. Monsieur, est-ce que je peux poser là pour quelques instants? Merci monsieur. Ini filsafat ini. Ini fiksi. Ini ada Edward Said. Mana Edward Said? Oh, ada Noam Chomsky juga. Ini berarti bukan buku-buku klasik nih. Friedman. Ekonomis Friedman. Harganya ya? Tapi buku second ya? Tapi kayak baru kan?
dia hyperglycalis atau the word is flat kan tulisannya. Iya. Dia tuh ini ya, dia tuh liberal. Liberal ya. Dia liberal. Itu teater. Ya, jadi kita balik lagi karena di toko yang tadi bukunya ternyata masih mahal-mahal. Bukunya masih mahal-mahal, kita cari ke tempat yang lain. Itu Berkeley. Itu Berkeley Books. Mungkin Berkeley kayaknya mahal ya. Namanya aja ini. Orang-orang Berkeley kan orang-orang iya, mafia Berkeley. Nah, ini kan tempat kita tadi. Nanti tembus sana lagi. Mas, sorry banget nih. Orang Paris yang belum Masih bingung. Ternyata bener ke sana. oke. Oke. Sorry, Aman. sorry. Emang Wajar, Paris tuh emang ribet sih, asli. Ribet, nggak kayak Lyon. Enak Lyon tuh. Mas, Apa? bawain, Mas. Tadi kayaknya harusnya naruh koper dulu ya. Tapi nanti bawa pulang bukunya gimana? Ya sih. Ya sama aja lah. Bolak-balik juga jauh. Oh iya. Jadi di Paris ini banyak toko buku murah ya, Ji? Harusnya. Harusnya. Karena dulu ada cerita di bukunya Muhammad Hatta. Dia itu jauh-jauh dari Amsterdam. Bukan, tempat dia tuh dulu di Rotterdam atau di mana ya? Lupa, Intinya di Belanda lah, saya lupa bukunya. Dari buku memoriamnya dia. Dia tuh cerita dia dari Belanda ke Paris tuh cuma buat beli buku. Waduh. Jadi ada buku yang susah banget dicari dan itu cuma ada di Paris. Dan Paris itu emang surganya buku sih menurut gua, kayak di sini banyak buku-buku murah dan klasik itu banyak di sini. Jadi wajar sih kalau Muhammad Hatta sampai kayak gitu. Dan gua pengen kayak Muhammad Hatta jauh-jauh ke Paris cuma pengen beli buku doang. Cuma bedanya lebih ini aja. Cari yang murah. Cari yang murah. Kalau Muhammad Hatta kan bangsawan ya. Nggak, waktu itu pas dia jadi ini, pas dia jadi mahasiswa juga, sama kayak kita. Oh, sama. Belum jadi wapres. Kalau gua bisa membingkai kata Paris, membedakan Paris dan Lyon tuh simple sih. Paris tuh kalau buat bangunan ya, bangunannya itu monoton, warnanya itu sama. Kalau di Lyon tuh lebih berwarna gitu. Jadi itu coklat semua tuh. Itu saja. Ini masuknya. Oh iya. Warnanya coklat, emang sengaja dibuat gitu Iya. karena Kenapa tuh, Ji? menjaga warisan budaya katanya. Oh, katanya. Ya, inilah Paris, teman-teman. Nanti kita ke Eiffel ya. Eiffel agak sore-sorean aja ya. Aja lah itu. Nanti aja itu mah itu monumen wajib yang harus dikunjungi setiap ke Paris sih. Walaupun udah berkali-kali kayak nggak pernah bosen aja gitu lihat itu. Karena semua orang di dunia pengen ke situ. Jadi apa ya, famousnya nggak hilang, nggak pernah hilang. Inilah Paris, teman-teman. Kayaknya kita tadi di sini. Ya, beda. Oh, beda. Tadi kita di sana tuh. Ada toilet tuh. Toilet. Mana tadi? Oh itu ya. Ya mas, aku tak mampir ya. Ya, aku juga mau ke toilet. For your information, teman-teman, kalau lu mau ke Paris, usahakan jangan minum terlalu banyak. Iya. Karena Cari di sini toiletnya susah. cari toiletnya susah Dan bayar. dan bayar. Bayar. Ke restoran aja nggak bisa numpang. Iya, aduh, gokil sih. Salah satu di Eropa tuh kayak gitu sih. Kota-kota di Eropa hampir semuanya kalau lagi jalan-jalan masih mending jangan banyak minum dah, asli. Iya. Ya. Nanti. Mas mau pipis apa mau? Aku mau pipis. Duluan aja. Aku duluan. Mau boker. Iya. Aduh, boker dong.
Kenapa nunggu dulu mas? Hah? Nunggu dulu apa gimana? Iya, biar dia hijau dulu, kalau udah hijau baru kita masuk. Ini lagi bersihin. Habis itu dia hijau baru kita pencet masuk. Ya, kalau nggak salah di dalam kita nggak bisa nge-wash sendiri ya. Iya, nanti dia yang bersihin sendiri. Di tanganku merah beku. Gokil, ini berapa derajat sih? Coba Ji. Kayaknya 3 deh. 3 ya? 3 derajat. Ini tebel Ji. Kayaknya kagak. Aku pakai dalaman banyak. Long John. Oh 4 derajat ini padahal. 1 derajat ya. Tapi rasanya kayak berapa? Tuh 1 derajat feel-nya. Gokil. Paris 6 ini, salah satu ruas utama. Ini salah satu jalan utama di Paris. Ini tembus ke sana Champs-Élysées bukan? Angelin ya? Champs-Élysées ini istana negaranya Prancis. Kayaknya enggak. Bukan ya? Bukan. Monggo. Aku dulu ya. Bawa enggak? Videoin. Yang kena dampak ekonomi terparah pandemi di Eropa itu nomor 2 Prancis Gila. karena pariwisata. Kemarin tuh aku baca artikel di Le Monde. Nah, Le Monde tuh bilang katanya kan di sini ada asosiasi perhotelan di seluruh Prancis ya. Mirip lah kayak di Indonesia. Nah, mereka tuh bilang kalau bulan-bulan Desember kita nggak buka, kita bakal mati. Parah banget. Karena gimana ya, dia juga punya tanggungan tiap bulan yang harus dibayar berapa gitu kan, itu kasihan. Makanya kemarin pas confinement di tempatku atau di tempat kerjaku, walaupun aku nggak kerja tetap digaji. Oh iya. Iya benar. Sini Tetap digaji. tetap digaji. Bisa. 80%. Nggak kerja itu. Nggak kerja, benar-benar di rumah. Oke ya, Paris ya, Prancis ya. Dapat duit dari mana itu? Karena gini, kemarin tuh peraturannya buat perusahaan-perusahaan kecil yang jumlah pekerjanya di bawah 50, perusahaannya tuh bakal dikasih 10.000 euro sama negara. Oh. Nah, salah satunya perusahaanku dapet. Jadi kita dikasih 80%. Oh, baru tahu kalau kamu dapat uang tapi nggak kerja. Wow, gokil Prancis. Tempatnya unik. Tempatnya ada bawah. Namanya Abebu. AB Bookshop. Yuk. Gokil, ini sih surga banget. Ini surga sih. Oui, je vais chercher le livre comme l'économie ou comme philosophie, Politik. la politique. Très bien. Alors, ici en haut, on a les livres les plus récents. Ah ouais, Alors, orangnya baik. alors, on a beaucoup de livres de l'actualité ici. Ça continue ici aussi. Ok. Ici, il y a l'histoire, il y a un peu de politique. Un peu plus ancienne ici. Oh là là. Plus récente. Et au sous-sol, il y a des rayons énormes de philosophie, de sciences sociales. Ok, ça marche très bien. Je vais chercher tout seul. Merci monsieur. Ah, je vous en prie. Désirez-vous un café pour vous réchauffer? Oui, après peut-être. Après. Après. Monsieur? Un café pour vous? Oui, après aussi avec moi. Parce qu'il parle pas bien français. But you speak English. Yes, sorry, I cannot speak French. Where do you come from? We are from Indonesia. Indonesia. I thought maybe Malaysia. But Yeah, you're from Malaysia? Close. Yes, we're Very close. close, Very yeah. close. Ini surga gua cuy. Sumpah. Asli, nggak bohong. Surga lu juga, Ji. Surga juga, surga. Bagus nih. Gokil. Ini Buku semua. Gokil. Muslim in the diaspora.
Ini di bawah tanah. Bawah tanah ini. Bawah tanah. Old Happy. Ruangannya aja kecil banget tuh. Begini. Wow. Wow. Halo guys, balik lagi dengan gua Hari dengan dapat vlog pertama di Paris. Kali ini gua lagi di Versailles. Namanya tuh Chateau de Versailles. Kalau bahasa Indonesianya tuh Istana Versailles. Istana Versailles ya Ji ya. Sekarang ini lumayan jauh jaraknya kalau dari Paris kota, karena ini udah kalau kita perjalanan naik RER itu hampir 1 jam sih. Kalau dari Eiffel atau mau ke sini tuh sekitar 1 jam. Nah, sekarang aksesnya lagi ditutup sih sayangnya, karena memang karena Covid semua museum, semua sinema itu ditutup selama Covid ini, karena di Prancis sekarang masih dalam keadaan lockdown ringan, jadi ini ditutup. Nah, kalian tahu nggak sih Chateau de Versailles itu apa? Chateau de Versailles itu tempat istananya raja-raja Prancis zaman dahulu gitu, kayak intinya semua raja-raja Prancis tempatnya di sinilah. Bukan begitu, Ji? Nah, bilang iya dong. Iya. Ini gua kesini sama temen gua. Nah, di sini tuh ada tulisan Toute les gloires de la France. Artinya itu semua kejayaan bangsa Prancis atau semua kejayaan Prancis lah. Nah, di sini tuh sebenarnya kalau kalian tahu kayak semacam aibnya orang Prancis, tapi mereka tuh menjadikan aibnya sebagai pembelajaran untuk menghargai atau untuk memperjuangkan masa depan mereka. Gokil. Aja sih. Nah, dan ini sayangnya masih tutup. Kalau kita bisa masuk sih enak banget. Bisa di luar, di paling ujung sana ada taman. Sejauh mata memandang itu panjang banget ya Ji di sana. Siap. Iya, di sana panjang banget dan itu gokil. Nah, itu ada orang bisa masuk Ji. Pekerja ya? Kayaknya itu pekerja deh. Nah. Kalau pengunjung harus masuk lewat gerbang tengah tuh. Ini sumpah kalau masuk tuh bagus banget, itu kayak emas-emas. Itu bangunannya keren banget sih ini. Bangunannya keren banget. Dan gede banget sih. Dan ini tuh dibangun pada abad 19 awal kan? Jauh sebelumnya. Abad ke-14 dimulainya. Abad ke-14 ini udah jadi. Bukan, baru mulai dibangun. Baru mulai dibangun abad ke-14. Tapi jadi itu sekitar abad jadi sebesar ini abad ke-19 akhir. 19 akhir. Lama banget ya? Ya lama. Gila prosesnya. Nah, gitulah teman-teman. Ini di Versailles. Nanti kalau ke Prancis jangan lupa kesini biar bisa belajar sejarah, bukan sejarah sih, doktrin orang Prancis lah. Siap. Doktrin orang Prancis, kayak walaupun sebuah negara punya aib, tapi bukan itu yang harus ditutup-tutupi gitu loh. Justru itu yang harusnya dijadikan pembelajaran buat sebuah bangsa maju ke depan sih. Indonesia seharusnya gitu tuh. Siap. Mantap. Mantap. Udah ya.